Apa kabar Bapak Ibu? Shalom semuanya. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Senang sekali juga bisa menyapa Bapak Ibu yang sedang live streaming di rumah masing-masing. Saya percaya kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh sekat ruang dan sekat waktu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya membagikan firman Allah hari ini, saya mau meneruskan salam dari Pastor Yudi. Pastor Yudi sedang melayani di Korea bersama dengan Pastor Philip. Ya, Pastor Philip 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah ada sedikit memberikan update bahwa Pastor Philip mendapat undangan untuk melayani di salah satu gereja di Korea. Namanya agak susah diingat ya. Buat saya nama-nama Korea dan wajah Korea mirip-mirip semua. Saya bingung, para mama-mama kalau bisa nonton drama Korea ya. Saya bingung, ini yang mana sih orangnya mukanya mirip-mirip semua dan namanya sulit sekali ya. Oke, ya hari ini sepanjang hari ini Bapak Ibu saya mengemas firman Tuhan yang akan saya bagikan itu dalam satu judul yang saya beri hikmat penciptaan. Ya, kita akan mengupas dalam Kitab Kejadian 1 dari ayat 1 sampai ayat 31. Ya, itu murni tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan sudah beristirahat di Kejadian 2. Jadi Kejadian 1 itu ditutup dengan penciptaan manusia di hari ke-6. Ya, Tuhan baru beristirahat di hari ke-7 di Kejadian 2. Oke, nah ini merupakan persembahan saya dan keluarga Bapak Ibu. Biasanya kalau saya mempersiapkan pelayanan khotbah itu murni dari saya gitu kan. Tapi kali ini saya dibantu oleh kaki tangan saya gitu ya. Kaki tangan keluarga saya, maksudnya istri dan anak-anak saya. Ya, pada saat saya membaca kitab Kejadian 1 ini kurang lebih 1-2 bulan yang lalu ketika saya mengulang membaca Alkitab. Selesai ulang gitu ya. Hari ini saya sedang masuk di kitab Keluaran. Jadi ini adalah rema yang saya dapat 2-3 bulan yang lalu. Saya lupa persisnya waktu saya memulai kembali baca Kejadian. Nah, waktu saya baca kitab Kejadian ini di keluarga kami punya kebiasaan devotion, saat teduh. Saat teduh itu setiap hari Senin. Gitu ya. Jadi pada saat hari Senin kebetulan giliran saya yang bawain firman. Untuk mengurangi beban tugas paling gampang caranya diflorkan saja. Enggak ya, karena saya membaca itu banyak sekali temuan-temuan yang saya dapat. Akhirnya saya merasa saya ingin ajak keluarga saya. Kami pernah lakukan ini waktu kami kupas Keluaran, cerita tentang Harun Miriam di zaman COVID. Waktu itu saya ingat banget di zaman COVID saya florkan juga karena waktu saya baca satu skop itu saya mendapatkan banyak sekali didikan-didikan dari Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan tuh banyak sekali. Saya masih ingat waktu saya dan keluarga membahas kitab Keluaran itu, kami dapat 11 poin. Saya dan anak dan istri, saya masih ingat sekali 11 poin waktu COVID. Saya pernah bawain ini waktu saya melayani di CT Pro M ya, tentang Harun dan Miriam. Nah, waktu saya baca Kejadian 1 sampai 31 Bapak Ibu, tahu nggak kami 4 orang, saya istri dan 2 anak dapat berapa poin? 20 poin. 20 poin yang tidak sama, overlap dikit mungkin ya. Tapi basically kami dapat 20 poin. Itu pun harus kami hentikan karena anak kami besoknya ulangan, jadi harus belajar. Jadi kami hentikan, jadi itu kami berempat 5 putaran. 5 kali putaran kami menceritakan dapat apa dari ayat 1 sampai 31, 20 poin. Bapak Ibu bisa kebayang ya, hanya 1 lembar, tergantung Alkitab ya. Kalau di Alkitab saya kurang lebih 1 lembar lebih dikit lah. Hanya 1 lembar aja, 1 sampai 31, dapat 20 pendidikan sorgawi loh, 20. Kebayang ya Bapak Ibu, itu baru kitab pertama, pasal pertama, halaman pertama Kejadian 1. Kita bisa dapat banyak banget. Ya, hari ini 12 poin dari 20 poin itu saya bagikan buat Bapak Ibu. Buat kita semua hari ini. 12 saya pilih yang terbaik dan yang menurut saya paling relevan dengan kebutuhan kita. Oke, ada 4 kali ibadah, ada 4 judul juga. Tadi pagi kita bicara tentang terang, that's why judulnya saya beri sharingnya saya beri judul Let There Be Light. Itu dari kata-kata Tuhan waktu menciptakan terang, Let There Be Light. Ketika Tuhan bilang jadilah terang, terang muncul. Kalau Bapak Ibu pingin tahu tentang terang, tadi pagi saya demokan juga betapa terang itu punya karakter yang unik.
berbeda dari air, berbeda dari udara, berbeda dari warna. Terang itu unik. Bapak Ibu bisa lihat, oh nggak ada ya? Oh ada kayaknya ya. Bisa lihat di rekaman khotbahnya. Di ibadah kedua saya mendedikasikan. Ya, keluarga kami mendedikasikan walaupun keluarga kami juga masih berantakan ya dalam hal keteraturan ya. Di ibadah kedua ini saya beri judul Tuhan suka keteraturan. Kalau Bapak Ibu merasa hidupnya masih belum teratur, orangnya susah banget, tepat waktu susah, jadwal berantakan, suka telat, suka last minute, saya pikir ibadah ini akan pas buat kebutuhan Bapak Ibu. Siapkan hati. Saya akan mungkin banyak kasih beberapa teguran-teguran halus ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Teguran-teguran halus aja kok. Gak apa-apa ya. Nanti di ibadah ketiga saya akan bicara tentang, saya sendiri lupa. Tercipta ketika Tuhan berkata. Tuhan itu menciptakan pakai firman. Dia ngomong, jadi. When God said, He will do it. Titik, tidak ada koma. Ketika Tuhan sudah berkata, Dia pasti melakukan. Pertanyaannya, kita perlu tahu dong apa saja yang sudah Dia katakan. Perlu tahu dong, karena apapun yang Dia sudah katakan pasti terjadi. Masa nggak pingin tahu Dia sudah ngomong apa? Baca firman, nggak ada cara lain. Di ibadah terakhir saya akan bicara tentang man. Oh man. Man oh man itu ungkapan, saya dari tadi nggak ketemu kata yang pas ya. Maksudnya itu kayak ya ampun manusia, begitu loh. Manusia itu begitu diistimewakan ya, begitu diberi karpet merah sama Tuhan. Tapi ya ampun respon kita itu saya waktu baca itu, man oh man, kita tuh sangat tahu nggak Tuhan itu menciptakan dunia 6 hari. Tujuannya itu cuma untuk menciptakan manusia loh. Kalau kita baca itu berulang-ulang, kita akan sadar dan setuju. Dia itu sebetulnya nggak ada kepentingan nyiptain tanaman, nyiptain cakrawala, laut, apalagi binatang, matahari bulan. Nggak ada kepentingannya. Semua itu demi manusia. Nanti kita bisa lihat itu di ibadah terakhir. Nah di ibadah 2, tadi saya udah kasih bocorannya ya. Kita akan bicara tentang keteraturan. Bapak Ibu tahu nggak Tuhan itu teratur banget, nanti saya akan tunjukkan. Tidak ada cara lain, saya bikin slide-nya susah. Ya, nanti saya jelaskan pakai papan tulis ya, Bapak Ibu izinkan saya menulis gitu ya. Bapak Ibu ikutin aja, kita lihat karakter teraturnya. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak teratur, Bapak Ibu sedang menentang citra Allah di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dia berikan itu lewat nafasnya, waktu dia hembuskan nafas itu ke kita. Semua keteraturan, sifat dia, kasih, terang, semua masuk. Jadi kalau kita tidak teratur, tidak berusaha untuk teratur, Bapak Ibu kita ini sedang menentang citra dia. Kita sedang menentang image dia di dalam kita. Bapak Ibu tahu nggak, saking teraturnya dunia ini ya, saya sampai harus pegang catatan nih. Bumi ini terletak di posisi yang sangat sempurna Bapak Ibu. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Masih ingat semua pelajaran SMP? Meve, Bumayu, Sau, Neplu. Sekarang Pluto dikeluarkan dari planet. Jadi Meve, Bumayu, Sau, Nep. Dah selesai. Dah ada Plutonya. Oke, Merkurius, Matahari, Merkurius, Venus, Bumi. Jadi kita planet keberapa? 3, sip. Kalau Bumi ini 10% saja dekat ke Matahari. 10% saja Bapak Ibu. Mendekat ke Bumi. Suhu bumi akan naik menjadi 80 derajat Celcius. Ngeri gak? Kalau 10% menjauh, suhu bumi akan turun menjadi minus. Sebentar, catatan saya hilang. Mana ya? Minus 50. Kenapa gak ada catatan saya? Ada. Minus 50 derajat Celcius. Bisa bayangkan dinginnya. Luar biasa ya. Kalau rotasi bumi kan berputar ya. Kecepatannya berkurang 10% saja, siang hari akan menjadi sangat panas. Kalau lebih cepat 10% saja, ya begitulah. Semua pokoknya 10% aja berubah. Kalau rotasinya berputar 10% lebih cepat, kecepatan angin, badai angin akan mencapai 400 km per jam. Kalau rotasinya lebih cepat 10% saja. Ngeri ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Jupiter planet paling besar. Gede sekali, tapi gak ada apa-apanya sama matahari.
Jupiter itu paling gede, tahu nggak tujuannya buat apa? Melindungi bumi dari tabrakan meteor. Jadi banyak banget meteor dan komet yang jatuh di Jupiter. Kalau tidak ada Jupiter ditarik garis lurus dia akan kena di bumi. Kalau dia 10% aja mendekat ke bumi, Jupiter akan melindungi Venus. Kalau 10% menjauh dari bumi, dia akan melindungi Mars. Hebat nggak? Rapinya Tuhan itu. Kita baca sekarang Alkitab kita, yuk. Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Oh ya, disclaimer. Nanti pada saat saya menjelaskan mungkin saya akan kasih bonus-bonus. Kitab Kejadian itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan para ahli sejarah yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Saya juga belum ada jawabannya. Tapi saya tidak akan masuk lebih dalam ke situ. Saya lebih terbeban membagikan hikmat daripada mencari kebenaran sejarah. Umur bumi lah, teori-teori dan sebagainya. Saya udah baca itu dari kuliah Bapak Ibu. Sains penciptaan, saya ambil mata kuliah sains penciptaan. Kita belajar penciptaan dari sisi Alkitab. Sampai detik ini tidak ketemu jawabannya. Tuhan itu ya, aduh, universe itu gak kebayang ya. Universe itu gak kebayang, tata surya itu. Kita itu kecil. Ya, jadi nanti kalau dalam saya membaca ayat ini dan ada beberapa bonus-bonus yang saya kasih ke Bapak Ibu ya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau mempelajari di rumah, tapi saran saya siapkan hati. Karena waktu saya mencari jawaban-jawaban seperti itu, kenapa bumi begini, kenapa begitu, nanti banyak banget ya. Hati saya menjadi panas dan hanya ingin berdebat. Ya saya gak tahu dengan Bapak Ibu ya. Tapi saya lebih senang Alkitab itu ketika membaca Alkitab, kita tidak menyelidiki Tuhan, kata Pastor Philip. Tapi waktu kita membaca Alkitab, biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Kita menyelidiki Tuhan itu, good luck my friends. Pastor Philip, gak ada ujungnya. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Aneh ya, kok Tuhan menciptakan bumi yang kosong dan gelap untuk apa? Ada dugaan Tuhan sudah menciptakan di ayat 1. Lalu terpisah jarak ribuan jutaan tahun baru masuk ayat 2. Selama masa jarak gap itu ada kekuatan iblis lah apa yang merusak bumi. Sampai bumi itu akhirnya menjadi tidak berbentuk dan kosong dan gelap. Itu namanya the gap theory. Saya tidak akan masuk ke situ. Silakan dicari sendiri, siapkan hati. Menurut saya belajar hikmat aja lah. Gak usah masuk ke yang situ-situ. Saya mungkin banyak ditentang oleh orang, gak apa-apa. Pengalaman saya menggembalakan hal-hal yang kayak gitu tidak kepake. Menggembalakan anak istri, menggembalakan CG, yang kayak gitu-gitu gak kepake. Lebih baik belajar tentang gimana setia sama Tuhan, taat sama perkara-perkara kecil dan sebagainya. Yang saya bagikan adalah hal-hal yang seperti itu ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari pertama dia sudah menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertanyaannya, kalau terang itu baik, dan gelap itu tidak baik, bahkan Tuhan memisahkan. Kenapa Tuhan menciptakan gelap, menciptakan malam? Itu di khotbah pertama saya ada ya, udah saya jawab. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Nih, lihat. Di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Air, cakrawala, langit, air. Loh, popoan iki. Itu namanya the canopy theory. Silahkan belajar. Saya termasuk orang yang percaya canopy theory, tapi masih ada beberapa hal yang meragukan juga sih. Ya, jadi dulu itu air, laut, atasnya langit seperti sekarang, atasnya ada air lagi. Dan itu yang ditumpahkan pada saat banjir Nuh. Tapi ada kelemahannya. Tapi saya nggak mau bahas ya. Kita belajar di rumah aja nanti. Lanjut ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Udah hari kedua menciptakan cakrawala. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamai laut. Jadi laut tadi semua kan samudra.
Terus airnya digeser sama Tuhan, ngumpul, yang kering jadi darat. Gitu ya. Jadi yang ada duluan air. Gitu ya. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Dia menciptakan tanaman. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, sudah ya tadi ya? Oh ya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan pohon yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat semua baik. Tanaman. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari ketiga Tuhan menciptakan tanaman. Lihat hari keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Matahari baru diciptakan. Terbalik. Kenapa Tuhan menciptakan tanaman dulu baru menciptakan matahari? Padahal matahari untuk hidup butuh matahari buat fotosintesis kan? Nah nanti saya jawab. Ya, itu namanya Renaldis teori. Enggak ada itu ya. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Matahari bulan ya. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yakni yang lebih besar menguasai siang namanya matahari. Yang lebih kecil menguasai malam namanya pintar. Bulan ya. Untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Bintang itu matahari Bapak Ibu ya. Tidak ada bintang. Hanya anak kecil yang tahu bintang. Bintang itu tidak ada, yang ada matahari. Tapi karena saking jauhnya kelihatan titik-titiknya seperti bintang. Tapi semua persis sama seperti matahari kita. Bayangin, matahari kita itu kalau kita lihat ke langit ya sebanyak itu. Matahari itu besarnya minta ampun Bapak Ibu. Pernah tahu ya matahari gede gini, bumi itu cuma setitik. Tik. Nah Tuhan punya yang seperti itu di seluruh langit. Dan yang kita bisa lihat sekarang, bumi bisa lihat pakai kamera, teropong tercanggih pun hanya 3% dari universe. Pakai teropong di NASA yang paling canggih pun kita cuma bisa nintip 3% dari tata surya. 3%. 97%-nya kita tidak tahu ada apa di situ. Ngeri ya Tuhan itu besarnya. Lanjut. Ayat 19 ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan ikan di dalam air. Berikutnya Tuhan apa? Hendaklah burung. Ikan, burung. Ingatin ya. Nanti ada di dalam materi sharing saya. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Ya, ingat ya, ikan, burung. Oke. Lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, binatang darat. Tadi binatang apa dulu yang pertama? Ikan, laut, terus udara, cakrawala ya di langit, baru di darat. Ingatin urutannya loh ya, nanti saya ngulang-ngulang lagi, habis waktu saya. Urutannya begitu ya. Oke, jadi sudah nih binatang darat. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan baru manusia. Manusia paling akhir loh. Luar biasa gak Tuhan itu? Semua sudah siap, baru manusia diciptakan. Wih, enak betul kita nih, nyaman banarlah. Ayo, mana tadi? Ayat 27 ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya kita udah tahu, ini udah sering disebut ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya percaya ya, Tuhan itu kayak kita. Punya hidung, punya mata, punya telinga. Pasti kayak gitu, cuman mungkin dia tubuhnya roh ya, tubuh kemuliaan. Lanjut, ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah kepada manusia ya. Dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan ikan, taklukkan burung, taklukkan binatang darat, binatang merayap. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Kita tuh sebetulnya cuma didesain makan makanan yang berbiji. Awalnya. Ya. Tapi nanti setelah Nuh kita diizinkan makan binatang. Ya karena kalau nunggu makan tumbuhan kan habis banjir kan mati semua tanaman. Nunggu panen lagi ya mati Nuh keluarga. Kelaparan ya. Ayat mana tadi? 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi bernyawa, ku berikan segala tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau yang tidak ada biji itu makanan hewan. Kita buah yang ada biji apa sih? Padi. Pokoknya semua yang berbiji lah, gandum. Saya nggak mau berdebat tentang berarti kok perlu dong jadi vegan.
Come on, babi masih enak lah. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setelah manusia diciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Sebelumnya Tuhan selalu bilang sungguh baik, baik saja. Tapi begitu manusia diciptakan, dia bilang sungguh amat baik. Sebelumnya Allah melihat itu baik. Begitu manusia, dia tuh kayak puas banget. Dan saking puasnya dan pingin istirahat, hari ke-7 dia langsung istirahat. Seolah-olah manusia itu adalah ciptaan paling klimaks, paling puncaknya dia. Selesai, dia istirahat. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, kita kupas pelan-pelan ya. Dari setiap poin ke setiap poin. Saya butuh papan tulis. Oke, bantuin saya ya. Bantuin saya untuk kita melihat poin pertama yang saya mau bagikan tentang penciptaan. Ya, ini saya harus bawa catatan. Ada berapa hari penciptaan? 6 ya. Dari day 1 sampai day 6 ya kan. Dari day 1, day 1. Apa yang diciptakan Tuhan? Terang. Awalnya sudah ada langit, bumi belum berbentuk. Saya gambar buminya belum berbentuk kayak gini kali ya. Wah kacau gitu lah ya. Itu day 1. Terus ada terang. Ingat ini terang bukan matahari ya. Tapi karena apa coba logonya terang? Masa mau saya gambar Philips? Itu terang. Ya, jangan lupa juga ada samudra dulu ya, baru terang ya sebetulnya ya. Itu hari pertama, oke? Hari kedua, bisa dibantu ya multimedia, ayat 6 sampai 8. Hari kedua, ya mana? Ayat 6 sampai 8. Tuhan itu menciptakan cakrawala, langit. Nanti bedain semua ya. Cakrawala. Tulisan saya kelihatan ya? Bagus gak tulisan saya? Hari ketiga ayat 9 sampai 10. 9 sampai 10 multimedia bisa dibantu. Itu Allah menciptakan darat yang tadi itu loh airnya digeser, dikumpulkan sehingga ada yang kering dinamain darat. Oke, hari ke-4. Aduh saya jadi di tengah-tengah gini gak apa-apa ya. Day 4. Apa tadi yang diciptakan? Matahari ya. Ya ini terang loh ya bukan matahari loh ya. Yang ini matahari di sini. Matahari dan bulan. Pinter. Oke, hari ke-5. Day 5. Apa? Binatang air, ikan lah ya, saya gampangnya aja. Ikan, burung ya kan? Hari ke-6. Apa? Binatang darat, apa? Contoh binatang darat apa? Ya sudah, B2. Aduh, ingatnya babi terus nih. Oke, dan manusia ya, hari ke-6. Oke Bapak Ibu, lihat nggak? Ada pola di situ, kelihatan nggak? Kalau saya bagi menjadi 2. Tuhan menciptakan tempat, Tuhan mengisi tempat. Benar nggak? Nomor 1 yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu akan mengalir sebanyak kapasitas terima kita. Berkat Tuhan isinya akan sangat tergantung dengan kemampuan terima kita. Itu poin nomor 1 yang saya mau bagikan Bapak Ibu. 3 hari pertama Tuhan menciptakan tempat, menciptakan kapasitas terima. 3 hari berikutnya Tuhan mengalirkan berkat. Artinya menyiapkan untuk terima berkat sama pentingnya effort usahanya dengan menikmati berkat. Jangan nyiapinnya 1 hari maunya happy-happy terus 5 hari. No, siapkan semua Bapak Ibu. Mau berkat yang lebih, siapkan semuanya. Kemampuan kita terima. Daya tampung kita itu loh, itu lebih penting daripada kejar berkatnya. Kejar daya tampungnya nanti berkatnya ngikutin. Petrus waktu ketemu Yesus yang menjala ikan, seandainya dia tahu ikannya akan sebanyak itu, dia akan siapin jala lebih banyak. Kalau perlu teman-temannya gak usah diundang, ya kan? Dia gak tahu aja. Dia bawa kapal-kapal semua punya dia. Janda dengan Elia atau Elisa? Minyak itu, lupa ya. Elisa ya. Minyak buli-buli itu berhenti pada saat daya tampung selesai, benar? Kan dia bilang, nah siapkan. Kan Nabi Elisa bilang siapkan daya tampung, jirigen.
Siapkan, nanti minyak itu akan mengalir. Dia siapkan tuh, panggil tetangga ya kan ceritanya. Dia kata, punya jerigen gak, punya baskom gak? Bawa semua ke rumahnya. Pek, tuang minyak. Minyak tuh nanti dijual. Saya gak tahu minyak goreng apa minyak apa ya. Dituang, mengalir. Semua. Begitu yang terakhir ibunya bilang, nah ada tempat lagi gak? Gak ada bu. Coba baca kitab itu. Habis minyaknya. Dan coba kalau ibu itu tahu. Minyaknya akan mengalir sebanyak daya tampungnya. Dia keliling Israel cari baskom. Penuhin semua bawa masuk rumah. Siapkan daya tampung Bapak Ibu. Kelihatan. Saya waktu ngeliat ini, iya ya, ini 3 hari sama loh. Jadi ini juga penting. Bukan cuma nikmatin berkat, terima berkatnya. Bapak Ibu siap gak terima uang banyak? Jangan-jangan karakter kita berubah loh. Jadi OKB berubah loh. Gak gampang loh. Gak gampang Bapak Ibu, beneran. Saya ini kalau belum diberkatin sama anak-anak sama istri itu ya. Kita dengan pede dan beriman kita bilang kita belum siap. That's okay. Kapasitas kita belum siap. Ya sudah yang kita nikmatin sekarang itulah kapasitas kita. Anda akan berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu maksa tempatnya belum siap sudah terima berkatnya. You will change. Ke arah yang lebih negatif ya berubahnya. Kalau ke arah yang positif sih mah oke. Gak bisa. Harus siapkan tempat baru Tuhan akan kasih berkat. Termasuk kapasitas hati. Come on. Udah stop kejar berkat. Perbesar kapasitas terima kita. Waktunya sama loh, sama-sama 3 hari. Mbok ya Tuhan itu nyiapin tempat itu 1 hari. Ini semua berkat binatang air, binatang laut, binatang darat gitu kan. Tumbuhan, manusia gitu loh. Enggak loh. Sama. Dia teraturnya seperti ini. Saking teraturnya dia itu. Kalau, gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya kapasitas, Tuhan akan mengalirkan berkat gitu ya. Tapi ada juga kenapa, jadi gini loh. Semua orang yang udah terima berkat, saya percaya Bapak Ibu sebetulnya udah punya kapasitasnya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi berkat yang ada di Bapak Ibu sekarang itu sebetulnya sudah sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa ya kok ada orang yang udah terima berkat terus meninggalkan Tuhan? Bukannya dia sudah menyesuaikan kapasitasnya dengan daya tampungnya dengan berkatnya? Ada 2 kemungkinan. Pertama, berkatnya bukan dari Tuhan. Yang kedua, dia tidak mengupayakan, dia tidak mengerang untuk memaksimalkan kapasitasnya padahal dia punya. Paham gak Bapak Ibu? Loh kan dia sudah terima berkat. Tadi kan saya bilang, Tuhan gak akan kasih berkat kalau kapasitasnya belum ada. Kalau Tuhan paksain Anda pasti jatuh, berkat akan jadi kutuk. Pasti. Lah kalau kita sudah dikasih, tapi kok masih tetap menjauh dari Tuhan ya? Kok jadi dapat bisnis, dapat proyek besar, kok jadi gak pelayanan ya? Kok gak jadi CG ya? Sebetulnya kita itu sudah bisa terima berkat itu. Bapak Ibu sudah bisa terima, makanya diberikan. Loh tapi kok dia tetap menjauh kok? Pertama, itu bukan dari Tuhan. Ya dari seberangnya Tuhan. Yang kedua, Anda kurang mengerang, kurang memaksimalkan upaya mengatur waktu sampai keringetan, sampai jatuh bangun. Untuk tetap bisa ngerjain bisnis dan tetap pelayanan. Kapasitasnya Anda nggak utilize. That's it. Kapasitasnya ada. Jadi saya nggak percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat berkat terus Bapak Ibu nggak bisa pelayanan dan lain-lain. I don't buy it. Anda, saya pakai istilahnya Bang Julfri ya minggu lalu. Anda nggak ada istilah yang lain sih. Anda MALAS. Titik. Kita MALAS. Nggak mungkin, pasti bisa. Kapasitasnya sudah ada kok. Nggak mungkin. Come on, Anda kurang jatuh bangun, ya memang harus lebih repot. Kami aja ini repot sekali loh. Kemarin ngejain GMS Run, saya juga ada acara kantor malamnya, CG kami juga ngundang kami karena ada pemimpin kami mau pindah, saya nyiapin khotbah dan lain-lain gitu kan. Energi saya udah habis nih, tadi malam saya baru tidur jam 2 jam 3, bangun jam 6, hari ini harus khotbah, besok pagi saya first flight ke Jakarta, pulang sorenya. Can you imagine that? Tapi come on, saya tahu kapasitas saya. I know my capacity, I know it, dan Tuhan gak pernah salah. Nah pertanyaannya gimana kok cara besarin kapasitas? Banyak cara sih, saya mau bahas satu aja karena menurut saya ini yang paling favorit, yang paling sering terjadi. Gimana kok caranya besarin kapasitas?
Kita kan tahu nih kapasitas kita perlu digedein supaya bisa terima berkat. Nah gimana gedein kapasitas? Menurut saya ada banyak cara sih ya, banyak kok. Anda bisa cari di googling apa banyak dari ilmu manajemen. Cuman menurut saya yang paling efektif ya, formula paling jitu memperbesar kapasitas itu adalah do something new. Itu quote saya hari ini. Ada quote-nya enggak ya? Nah ada. Formula paling jitu memperbesar kapasitas itu adalah do something new. Come on. Belum pelayanan? Pelayanan. Belum CG? Coba CG. Anda memperbesar kapasitas. Kapasitas hati atau apapun lah. Saya nggak tahu apa yang Tuhan kerjain. Tapi ada sesuatu yang dibesarin. Kalau Bapak Ibu mengerjakan hal yang sama terus, Bapak Ibu hanya akan mendapatkan hal yang sama juga. Albert Einstein kan? Apa itu? The insanity is doing the same thing but hoping different result. Itu Albert Einstein, orang yang gak kenal Tuhan. Kata-kata yang paling terkenal ya kan. The insanity is doing the same thing but hoping different result. Anda gila, katanya Albert Einstein. Kalau mengharapkan hal yang baru tapi melakukan hal yang lama terus menerus. Do something new. Sudah jadi CGL? Naik. Apa? Coach. Ributin itu gitu loh, berjuanglah untuk itu. Besarin kapasitas pengorbanan loh. Jangan pengorbanannya itu jangan berantem aja sama anggota CG keluar. Saya tuh kok pingin ya lihat anggota CG saya bertengkar. Tapi bertengkar itu pingin jadi CGL. Ada gak sih? Pingin loh saya. Ini bertengkarnya keluar. Wah duluan keluar, pokoknya siapa yang duluan keluar dia yang paling menang kayaknya. Coba berantem itu, saya kok yang jadiin CGL kok, saya kok. Saya sebelum CG setiap kali selalu ngabisin baca Alkitab loh. Wus, kayak gitu kan. Saya kok. Saya kalau bawa ramah tamah roti mana loh. Coba kayak gitu loh bertengkarnya. Do something new Bapak Ibu, beranilah untuk itu. Saya berkali-kali kapasitas saya di-upgrade ketika saya melakukan hal yang baru. Saya pernah bagikan di mimbar ini ya. Waktu saya pertama kali disuruh khotbah 2019 ya. Saya tolak, saya lari. Tapi begitu saya terima, wah kehidupan rohani saya itu ya, wah. Nah itu loh, kapasitas yang di-upgrade Anda akan terima hasilnya. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, yuk. Kita baca lagi, itu poin pertama saya ya. Berkat Tuhan akan mengalir sebanyak kapasitas penerimaan. Poin kedua, Bapak Ibu yuk kita pelajarin lagi ini ya. Saya mau gali lagi di sini. Oke. Tadi saya udah singgung juga sih. Bapak Ibu bisa perhatiin ya urutannya. Coba ya. Ini air, ya kan? Benar? Ini apa? Langit. Oke? Ikutin loh ya. Ini darat. Waktu Tuhan mau mengisi dengan binatang, dengan makhluk hidup, coba lihat. Apa dulu yang diisi? Ini apa? Ini apa? Yang diisi duluan? Ini apa? Lihat yang diisi. Dia rapi sekali, dia teratur sekali. Coba buka ayat 26 dan 28. Multimedia bisa bantu saya. Ayat 26 dan 28. Bahkan dalam kalimatnya Tuhan, dia menyebutkan itu berurutan. Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas apa? Ikan, atas burung, atas. Lanjut ayat berikutnya. Benar enggak? Maka 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhi bumi taklukkan itu. Berkuasalah atas. Berkuasalah atas. Urutannya selalu sama. Urutannya selalu sama Bapak. Yang menarik lagi, coba lihat. Dia bedain yang paling atas. Tentang apa? Dia selalu mulai apapun dengan terang. Dia selalu mulai apapun dengan terang. Dia nyiapin tempat dimulai dengan terang. Dia ngisi dimulai dengan terang. Terang adalah Tuhan. No, ikut bahasa yang pertama tadi. Luar biasa ya, kodenya terpecahkan. Saya ngeliat ini, wow. Nomor 2 Bapak Ibu. Keteraturan itu adalah awal hidup yang baik. Karena setiap kali menciptakan, Tuhan bilang itu baik.
Dia melihat itu semua itu baik, semua itu baik, semua itu baik. Baru yang terakhir semua itu sungguh amat baik. Semua teratur Bapak Ibu. Organized, well structured. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak punya karakter yang teratur, cari di dalam karena sudah ada. Cobalah teratur. Dia menciptakan 3 environment dan mengisi dengan urutan yang sama. Jadi saya boleh tambahkan karakter Tuhan ya. Karakter itu kasih, terang, saya tambahin satu lagi boleh dong. Teratur. Come on, jangan ngomong sama saya, kok kita ini harus berjalan bersama roh. Gak perlu disiapkan nanti roh yang atur. Hah? Gak begitu Yura? Come on. Ini loh, gak ada. Itu siapa yang bilang? Nanti saya bahas di akhir. Boleh kita berjalan bersama roh? Boleh, boleh. Ya, Pastor Philip ada bahas tentang itu kok. Please, siapapun yang hidupnya unorganized, yang hidupnya tidak teratur, basically Bapak Ibu sedang menentang image Tuhan yang sudah ada di dalam. Itu sifat baik, tapi Bapak Ibu kayak gak mau. Padahal sudah ada di dalam, Tuhan sudah kasih. Kamu tuh teratur loh, bisa teratur. Jadi yang CG telat-telat, come on. Yang dikasih tugas last minute baru ngerjain, come on. Enggak begitu. Mana yang Anda kerjain dulu? Penting mendesak atau penting tapi tidak mendesak? Nomor 1 penting mendesak. Nomor 2 penting tapi tidak mendesak. Mana yang dikerjain? 1 atau 2? Salah kalau Anda jawab 1. Kalau Bapak Ibu selalu ngerjain hal yang mendesak, berarti pekerjaan Bapak Ibu tidak pernah berkualitas. Karena mepet semua, aduh besok dikumpul, ayo kerjanya seadanya. Ya tapi memang pertama kali memang harus diselesaikan dulu yang mendesak. Baru Bapak Ibu berpindah mengerjakan yang penting tapi tidak mendesak. Kalau pentingnya harus, dua-duanya penting. Lah gak penting ngapain dikerjain? Tidak mendesak. Jadi kita punya waktu yang panjang, ngerjainnya tenang. Bagus banget. Bapak Ibu tahu saya nyiapin khotbah ini berapa lama? 3 months. Khotbah saya yang sebelumnya 6 months. Sampai Pastor Rudy ngetawain saya. Korea habis gini gak bisa lagi loh ya, harus nyiapin khotbah dalam 1 hari 1 malam. Tapi ya come on let's do it. Saya mau perbesar kapasitas. Saya nyiapin ini 3 bulan Bapak Ibu. Contekannya. 3 bulan. Bapak Ibu biasain pakai kalender ya. Saya lupa sih, ini nggak ada di dalam slide, nggak ada kayaknya. Saya tadinya mau foto kalender saya di meja kerja, yaitu kalau kalender itu kan bisa kita tanda-tandain kan. Mulai aja hal yang simple kayak gitu, tandain. Saya masukin di situ, jadi saya bisa tahu nih saya khotbah tanggal berapa aja, kerjaan kantor, meeting apa aja semua saya tahu. Saya punya agenda meeting yang selalu tetap itu di hari Senin dengan tim sales saya. Setiap hari Senin saya namain Weekly Sales Connect. Setiap Senin full day dari pagi sampai sore 3 manajer report ke saya, full. Senin saya gak bisa diganggu, kalau ada bos saya minta waktu saya geser ke Selasa, itu udah gak bisa. Teratur. Kalau Bapak Ibu teratur ya, itu kelihatan lebih cerdas loh. Iya kan? Cobalah belajar untuk teratur, tandain semua. Ini di sini bisa kan, ditandain kan, mau ketemu sama siapa, janjian sama siapa, masukin lah. Jangan semua tuh last minute, jadi Anda ngerjain semua yang mendesak. Gak lelah kah hidup kayak gitu? Ayo, semua umur berlaku. Ini bukan hanya untuk para pekerja, para profesional, no. Bahkan orang tua pun bisa. Masukin di kalender, masukin apapun lah. Catat khotbah. Ada yang mau taruhan sama saya, sebutkan tanggal berapapun. Saya bacain catatan khotbah saya. Tanggal berapapun, sampai 2000 tahun yang lalu. Saya punya catatannya semua. Kalau saya hadir di gereja ya, kalau enggak ya enggak ada. Catat, bikin kalau meeting tuh dicatat gitu loh. Biasain coba. Bapak Ibu akan merasa hidup ini efektif dan tiba-tiba Anda jadi punya waktu untuk hal yang lain. Ya, kecepatan Anda itu akan jauh di atas teman-teman yang lain di dalam dunia kerja. Karena kita mengatur pekerjaan kita dengan rapi. Ya, benefit keuntungannya kalau kita rapi, kalau kita teratur itu yang pertama kita pasti menghemat waktu, waktunya bisa dikelola buat yang lain. Makanya jangan kebanyakan di Instagram, jangan kebanyakan di sosmed, boleh lah sekali-sekali saya juga main sosmed kok. Tapi jangan habisin waktu banyak banget di situ gitu loh. Waktunya bisa dipakai buat yang lain. Yang kedua itu Anda membangun kredibilitas loh. Orang-orang yang kerjanya teratur itu disenangi di dunia kerja. Itu kredibilitas loh.
Saya kalau meeting, saya selalu bawa catatan saya. Begitu meeting berikutnya, nggak ada yang bisa menentang saya, nggak ada yang bisa membantah saya. Come on guys, saya bilang. Saya catat nih loh, tanggal 27 Juli kita sepakat 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kenapa sekarang kalian ngerjain yang lain gitu loh. Oh saya punya semua. Saya foto, kadang-kadang kalau saya jengkel, saya foto, saya kirim di WA. Tuh loh lihat catatan saya. Mana catatanmu? Nggak bisa nunjukin ke saya. Mau semua hasil meeting diingat di kepala, come on. Ya ingatannya kuat monggo lah, saya ini ingatannya lemah soalnya. Nggak bisa lah nyimpan semua itu. Ya. Nah, tapi ada ininya, ada anehnya. Sebentar. Oke, ini penting banget Bapak Ibu. Tadi kita bicara tentang keteraturan. Tolong dipegang dulu dengan komitmen bahwa teratur itu penting. Karena saya akan menunjukkan teratur juga tidak perlu diidolakan. Bingung ya nanti lah. Coba Bapak Ibu lihat di diagram saya ini ya. Matahari diciptakan sebelum, mana. Day 4, mana tahu tanaman nggak ada. Tanaman tuh ada di sini, saya lupa. Tanaman itu ada di sini. Tanaman itu diciptakan terlebih dahulu sebelum matahari. Padahal kita tahu fotosintesis membutuhkan matahari kan? Jadi kok Tuhan terbalik nyitain ini, itu poin yang pertama. Tapi saya jawab dulu ya, ini sering dipakai untuk meng-counter orang Kristen. Alkitab itu gak beres. Masa Tuhan nyiptain tanaman dulu baru matahari? Hey, hello, Tuhan sudah menghadirkan fotosintesis dari terangnya dia sendiri. Hebat kan? Dia kan terang. Cuman karena dia gak mungkin ngendok terus di langit, dia kasih itu ke matahari. Ini terangnya dia, buka Wahyu, multimedia bisa bantu, Wahyu 22 ayat 5. Kita lihat terangnya Tuhan itu seberapa, Wahyu 22 ayat 5. Dan tuh lihat ya, dan malam tidak akan ada lagi di sana, di surga. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. So, ini menjawab pertanyaan orang yang mengcounter Alkitab. Tanaman ini fotosintesisnya pakai terangnya Tuhan sendiri. Baru dioper ke matahari di hari keempat. Hebat kan? Tapi kita udah ngeliat nih. Urutannya kok Tuhan mulai kacau nih. Ada lagi satu nih. Bapak Ibu lihat nih urutannya. Mana ya? Ya air, ikan ya kan? Cakrawala, burung ya kan? Darat, babi. B2. Harusnya manusia itu kembali lagi ke laut. Kita harusnya diciptakan untuk tinggal di laut. Tapi Tuhan menabrak urutan itu. Karena buat Tuhan keteraturan jangan diberhalakan. Kalau kita diciptakan untuk di laut, maka kita tidak akan serupa dengan dia. Kita tidak akan punya hidung karena kalau hidup di laut tidak perlu hidung. Kita akan punya sirip mungkin kayak Denny manusia ikan. Ya urutannya jelas banget, harusnya manusia ini jatuhnya di laut urutannya kalau mau diulang. Tapi Tuhan tabrak urutan itu. Berikutnya ya masih di poin yang sama menurut saya ya, jangan berhalakan keteraturan. Jangan diberhalakan. Saya ini orang yang sangat teratur Bapak Ibu, teratur sekali. Kalau ada yang tidak teratur gitu ya di rumah itu saya marah. Dulu gitu ya sebelum saya kenal Tuhan Yesus gitu ya. Saya tuh kalau mau pergi makan Bapak Ibu sama istri saya. Tempat makannya tutup, saya ngamuk. Saya marah, emosi saya. Lah apa salah anak istri saya keluarga juga bukan sama depotnya. Saya marah, pokoknya itu harus, saya mulai nyel, kamu sih gara-gara kamu loh. Apa urusannya kata anak istri saya. Karena saya gak bisa, kalau sudah diplankan harus jalan. Nah gak bisa Bapak Ibu. Kalau itu demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan, manusia tadi harus citranya Tuhan, terus matahari juga berkaitan dengan Tuhan ya. Matahari itu kan tadinya Tuhan ya. Come on, Anda gak bisa demi teratur harus begini, gak bisa. Itu Anda mengidolize, memberhalakan keteraturan. Saya tutup nomor 2 ini dengan satu quote bagus banget dari Pastor Philip ya, bisa ditampilkan quote-nya. Kita boleh nge-flow Pak. Tapi sebelum kita flowing with the Holy Spirit, kita harus belajar dulu walking with the Holy Spirit. Tahu bedanya flowing dan walking? Walking kita berjalan pakai kaki kita. Kalau flowing kita mengalir ikut ombak, kaki kita sudah gak bekerja. Jadi kita harus belajar dulu, belajar hidup teratur pakai kaki kita sendiri. Kalau ternyata semua di luar rencana,
biarlah kita mengalir bersama Roh Kudus. Tapi jangan semuanya mau flowing. Gak gitu Yura tadi loh saya bilang. Jangan dibalik. Kalau latihan, PAW ada latihan on time tepat waktu. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada apa kan kendala di jalan, nah kita serahkan ke Roh Kudus, biarkan kita mengalir. Tapi harus walking dulu with your legs, with your foot, with our foot. Poin ketiga, waktu saya sudah habis. Poin ketiga terakhir. Saya kasih bocorannya Bapak Ibu. Tuhan itu teratur karena dia punya 3 hal ini kalau kita pelajarin dari ayat 1 sampai ayat 31 ya. Yang pertama ya, poin ketiga ya bisa ditampilkan aja. Tuhan itu teratur karena ada 3 hal ini. Pertama dia tahu visinya, kedua dia tahu caranya, ketiga dia tahu timingnya. Semua kejadian dari ayat 1 sampai 31 bicara tentang itu loh. Pertama dia tahu visinya, dia tuh tahu banget semua penciptaan ini itu untuk ini loh. Semua ini itu berkenaan dengan manusia loh. Manusia butuh matahari, butuh makanan, butuh ikan, semua ini. Itu demi ini. Saya sama keluarga juga masih bergumul sih. Susah sih memang mencari visi ya. Ya udahlah ngikut visi gereja dulu aja kalau belum punya kan. Tapi Tuhan itu dia tahu, dia menciptakan 6 hari itu ujungnya garis finishnya. Itu untuk manusia, betapa dia itu mencintai kita. Untuk manusia ujungnya. Kalau Bapak Ibu baca ini semua buat manusia. Hewan-hewan itu gak ada kepentingan manusia. Semua itu. Dia tahu visinya. Kita tahu gak visi? Kadang itu susah ya. Gak banyak loh dari kita yang tahu visi. Memang orang Indonesia tuh budayanya budaya yang tidak terbiasa dengan visi. Kalau orang luar negeri bule kan lebih terbiasa dengan visi ya. Kita ini kan gimana nanti masa depan mau ya ikut sungai mengalir lah gitu kan. Kalau jawaban orang Indonesia kan gitu kan. Tuhan itu tahu visinya untuk manusia. Jadi ketika dia harus memilih di antara yang mana tuh semua demi visinya udah tahu. Dia dikasih 2 pilihan, Tuhan akan tahu karena yang ini mendukung manusia, yang ini enggak. Udah gak usah bingung. Kita kan kadang kalau dikasih 2 pilihan yang sama-sama bagus bingung kan. Aduh pilih yang mana ya, kembali ke visi. Visimu mau kemana? Pilih yang itu. Masalah kita gak tahu visi kita apa. Nomor 2, caranya Tuhan itu. Lihat, dia itu selalu mulai dari terang. Tadi saya udah bilang ya, dia selalu mulai dari terang. Membangun kapasitas dari terang, mengisi kapasitas dari terang. Terang itu adalah identitas dia. Nomor 1 cara ya Bapak Ibu, kalau Ibu mau melakukan apa saja ya. Fokus di kekuatan kita itu apa? Kekuatan Tuhan itu terang, itu identitasnya dia. Itu siapa dia itu terang dan kasih. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, mau hidup itu teratur ya, mau melakukan sesuatu caranya itu. Mulai dari Bapak Ibu itu unggulnya di mana? Wah itu akan mengalir. Yang kedua itu caranya yang saya mau tambahkan ini bonus ya. Semua penciptaan ini pakai firman, berfirman, berkata. Ya kita jangan ikut berkata, cuma ngomong doang ntar gitu loh. Tapi maksudnya adalah caranya kalau saya mau terjemahkan ke dalam rema gitu ya. Waktu kita melakukan apa kekuatan kita jangan lepas dari firman. Karena Tuhan pakai firman terus. Jangan tinggalin firman. You will get lost. Jangan tinggalin firman. Ketiga, dia tahu waktunya. Tuhan loh, kenapa menciptakan bumi butuh 6 hari. Dia bisa ciptakan in 6 seconds. Or even 1 second only. Ya kan? Tuhan bilang, terciptalah semua matahari. Jadi. Kenapa dia harus 6 hari? Dia pingin ngajarin kita, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Kelemahan orang Kristen adalah tidak bisa menunggu. Kita itu paling sulit menunggu. Akhirnya pakai kartu kredit, ngutang. Kelemahan kita tuh menunggu. Tuhan itu loh punya kemampuan. Dia tunggu 1 hari selesai. Mungkin ini tadi ya, ini airnya biar garamnya pas dulu gitu ya. Supaya ikan bisa masuk gitu kan. Ini biar udaranya bersih dulu, anginnya udah cocok. Baru hari berikutnya burung masuk. Itu caranya dia, hidup teraturnya dia. One step at a time Bapak Ibu ya. One step at a time. Kalau ada masalah itu ya bilang one step at a time. Satu-satulah. Kayak lembar demi lembar, that's okay. Kalau bisa dipercepat, percepat silahkan. Kalau enggak, jangan paksain. Tuhan aja seperti itu loh. Dia mau mengajarin kita bahwa hari ada saat dia menunggu. Ciptain, tunggu dulu. Nggak tahu Tuhan ngapain ya selama itu ya. Besoknya saya yakin loh Tuhan tuh nyiptain ya. Kalau disebutkan jamnya sama loh. Saya yakin sekali.
ini ciptain hari pertama jam 9 sampai jam 12. Ini pasti juga 9.12, 9.12, 9.12, 9.12. Dia tuh teratur sekali dan dia tahu waktunya. Dan semua itu ya dengan semua sifatnya tadi, dia tahu visinya, dia tahu caranya, dia tahu apa tadi? Dia tahu waktunya, dia bisa menciptakan bumi yang tidak berbentuk kosong dan gelap gulita menjadi sungguh amat baik. Saya undang PAW naik ke atas panggung yuk untuk menutup sharing saya hari ini 3 poin yang saya bagikan hari ini. Nomor 1, berkat Tuhan mengalir sebanyak kapasitas penerimaan kita. So come on, berjuang besarin kapasitas bukan besarin berkat. Berkat akan ngikut. 2, keteraturan itu awal hidup yang baik. Ya papan saya hilang. Keteraturan adalah awal hidup yang baik. Teratur ya, coba diatur. Bikin kalender, bikin planning, masukkan di dalam HP. Kalau janji ketemu sama siapa, masukin biar enggak lupa. Atau suami istri bisa saling mengingatkan, apapun lah caranya. Catat, kalau yang masih bekerja di marketplace habis meeting, catat. Aduh saya itu beneran lupa, tadi saya mau saya foto, mau saya tampilin catatan semua meeting saya. Kecil-kecil, saya sukanya kertas saya bagi 4. Saya bagi 4 gini, nah ini 1 meeting, kecil. Nanti ini meeting berikutnya, jadi enggak kemana-mana, udah habis buang. Yang ketiga, Tuhan itu teratur karena 3 hal. Dia tahu visinya, dia tahu caranya, dia tahu timingnya, waktunya. Kita tutup Alkitab kita, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan pujian penyembahan.